Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah Darus Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur semoga dari Allah. Ini hari yang ke-20 bulan Dzulhijjah tahun 1435 Hijriah. Kita senantiasa diberikan Allah nikmat dan karunia-Nya, juga kesehatan dan kesempatan sehingga kita berkumpul kembali di Masjid Darus Syifa ini dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Quran. Salam dan salam semoga tersampaikan kepada diri kita, kedua besar kita, wakil kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh berikutnya yang senantiasa menepati wasiatnya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, tema pada siang hari ini adalah tafsir surah Luqman ayat 12 sampai 15. Tentu apabila kita mendengar Luqman itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Jadi kita ingin sedikit membahas dan mencoba menggali apa saja yang disampaikan Luqman, seorang yang soleh yang nanti akan kita jelaskan, dan wasiat Luqman dan surah Luqman, dan insyaallah akan bersambung di kesempatan yang akan. Karena sekarang kita akan bahas 12 sampai ayat 15. Dan Luqman rahimahullah ta'ala bahwa dia muslim dikaitkan dengan pendidikan orang tua kepada anak, karena memang disitu Luqman menjelaskan dan mengajarkan kepada anaknya beberapa hal yang penting yang dimulai dengan akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Dan kami telah memberikan kepada Luqman hikmah, memerintahkan dia untuk bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, maka itu untuk dirinya. Barang siapa yang tidak bersyukur, barang siapa yang kufur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi yang pertama adalah Luqman, Nabi atau orang soleh. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Luqman adalah seorang berasal dari Ethiopia. Profesinya adalah sebagai tukang kayu. Jadi yang bikin kayu, yang mahat kayu, itu adalah Luqman. Sedangkan Sa'id bin Musayyib berkata Luqman dari Sudan, Mesir. Sudan Mesir maksudnya Sudan, letak Sudan adalah di bawah Mesir. Itu maksudnya Sudan Mesir. Ia memiliki kekuatan, kecerdasan, namun memiliki hikmah dan tidak memberinya kenabian. Jadi menurut Ibnu Abbas dan Sa'id bin Musayyib bahwa Luqman bukanlah nabi, tapi adalah orang soleh, bahkan seorang hamba sahaya statusnya, karena Allah memberikan kecerdasan, kekuatan dan al-hikmah. Di Mesir ini, sebelum Mesir ada daerah namanya Aswan. Aswan itu maksud Mesir. Di Aswan ini, sungai ini terbagi menjadi dua. Sungai itu ada dua. Ada sungai ini yang biru, ada sungai ini yang putih. Nah, Aswan ini sukunya sudah hitam seperti orang Sudan, tapi orang Sudan lebih hitam daripada penduduk Aswan. Datang seorang yang hitam, bertanya kepada saya, menanyakannya. Dia ada orang yang hitam, dia datang kepada saya, di mana saya orang hitam? Maka kata saya, jangan bersedih, karena ada 3 orang pilihan di bumi ini yang mereka berasal dari kulit hitam. Yang pertama Bilal, yang kedua Mahja Maula Umar bin
Khattab dan 3 Luqman Al-Hakim. Ini juga penegasan bagi kita bahwa kemuliaan orang itu tidak dilihat dari status ekonominya, tidak juga dilihat dari warna kulitnya. Karena kita sering lihat di zaman sekarang ini yang namanya Putri Indonesia atau Miss Indonesia misalnya, selalu dikaitkan dengan fisik, selalu dikaitkan dengan kecantikan. Nomor 1 daripada akhlak. Pasti yang dicari ya, bagaimana perempuan-perempuan ini dicantik, diekspos kecantikannya, mana yang paling tinggi, yang paling putih, yang paling selain faktor lainnya misalnya bisa bahasa Inggris dan dalam Islam itu tidak ada. Kan di sini jelaskan bahwa 3 orang pilihan di muka bumi ini mereka berkulit hitam, yaitu Bilal, Mahjar bin Umar bin Khattab. Umar itu artinya budak ya, dibebaskan oleh Umar, budak yang dibebaskan oleh Umar Al-Hakim. Baik, ciri fisik Luqman ini disebutkan oleh para fasih. Amr Luqman mengatakan bibirnya tebal, kakinya lebar ya, kakinya lebar. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap bangsa itu punya ciri-ciri fisik tertentu. Kalau orang hitam biasanya bibirnya tebal. Gak usah jauh-jauh ke Ethiopia ya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat orang Ilian atau orang Timur itu memang bibirnya tebal dan memiliki fisik ya, kakinya lebih besar misalnya daripada yang kulitnya sawo. Sama orang Arab juga misalnya ciri fisiknya ya, salah satu memang oleh orang Arab rambutnya jarang yang lurus. Orang Arab ini rambutnya ikat ya. Kalau orang Indonesia dulu usia wah dipegang itu rambut kamu lurus gitu. Karena di sana memang jarang kan rambut itu lurus seperti orang Indonesia. Baik lagi ataupun rambut saya kebetulan tidak lurus gitu. Kebanyakan orang Indonesia rambutnya lurus. Nah, ciri fisik. Nah, jadi kita tahu Luqman itu selama ini kan kita dengar Luqman. Bagaimana sih kalau orangnya putih, ternyata Luqman adalah seorang penasihat yang kerjanya tukang kayu ya, dan fisiknya seperti fisik orang hitam lainnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memuliakannya dan menyebut namanya di Al-Quran. Ya, jadi kalau Allah menyebutkan nama seseorang dalam Al-Quran ya, itu ada 2, bisa memujinya, bisa menjelekkan. Luqman dipuji, wasiat-wasiatnya diabadikan dalam Al-Quran. Yang dicela siapa? Abu Lahab, yang tampak sih ada di Abi Uwad. Ditulis di situ Abu Lahab itu mencelanya dan membantahnya dan melaknatnya. Jadi di sini ada pelajaran, mungkin wasiatnya sering kita dengar ya, tapi ini yang perlu disampaikan. Jadi Allah mengangkat derajat Luqman dengan apanya? Dengan hikmahnya. Hikmah itu artinya apa sih? Hikmah itu artinya ungkapan yang baik. Nanti dijelaskan hikmah itu apa? Ilmu itu hikmah. Ada seorang melihatnya dan pernah mengenal sebelumnya. Orang itu mengatakan, loh, bukankah orang dulu hamba saya Bani Fulan ya, di suku Fulan ya, yang dulu engkau mengembala domba ya, jadi bukankah engkau satu hamba saya yang dulu hamba saya yang mengembala domba ya. Jadi Luqman mengembala domba dan juga hamba saya ya, disebutkan tadi ya, tukang kayu juga. Kata Luqman ya. Kata orang itu, apa yang menyebabkan kau sampai sekarang ya? Jadi sampai sekarang maksudnya bagaimana kau bisa sekarang orang ya memandang mau perkataanmu didengar ya, Hakim itu artinya mempunyai kata-kata hikmah. Kata Luqman, takdir Allah menjalankan amanah, jujur dalam berkata dan meninggalkan yang tidak
penting bagiku. Jadi kalau kita ingin seperti Luqman, ini hal-hal yang kita harus lakukan dan mana-mana sesuai posisi masing-masing sebagai karyawan, direktur, ya, pemerintah, bawahan, atasan, dan seterusnya. Jujur dalam perkataan, tidak bohong, meninggalkan yang tidak penting. Ya mungkin amanah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, kerja tepat waktu dan seterusnya, dan menjaga amanah tidak khianat. Jujur alhamdulillah ya, tidak berbohong. Nah, mungkin yang paling jarang kita perhatikan di sini adalah meninggalkan yang tidak penting. Ini manusia sering apa ya? Sering sibuk dengan hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Ya, waktu kecil sering main, wajar ya, orang anak kecil sering main, udah gede masih sering main juga. Ya. Akhirnya tidak penting, bukan berarti haram, bukan. Ya, karena ada orang-orang dewasa ya, itu hobi main PS, ya. Main, ya, bukan haram tapi tidak penting gitu. Ada hal yang lebih penting. Ya. Ada, ya, tidak penting. Kalau banyak menghabiskan waktu di dunia maya misalnya dan lain-lain. Inilah yang menyebabkan Luqman diangkat derajat. Lewat lain, hanya mungkin. Nah ini ditanya, bukankah kau pengembala domba? Aku mengatakan iya. Bukankah kau yang hitam? Iya, aku jelas hitam. Kamu tanya lagi aku hitam. Ya. Aku adalah seorang yang hitam. Mau nanya lagi, jelas aku hitam. Apa yang membuatmu takjub dariku? Kenapa kau takjub sekarang? Orang itu mengatakan manusia mendatangi lantaimu. Orang-orang pada datang ke rumah Luqman, yang memenuhi pintumu, mereka ngantri di pintunya dan ridho dengan perkataan. Jadi Luqman yang sama saya orang hitam, tapi rumahnya selalu penuh. Okay? Orang-orang ingin datang mendengarkan kata-kata itu. Ya, kata Luqman, wahai sepupuku ya, dalam bahasa Arab biasa ya. Kalau saudara dia bilang indah sepupu, walaupun bukan sepupunya, itu artinya persaudaraan. Wahai sepupuku, jika engkau mendengarkan apa yang aku katakan kepadamu, maka engkau juga akan seperti ini. Jadi engkau akan seperti ini, ya. Engkau akan menjadi orang yang didengarkan orang dan rumahmu penuh, ya. Ya. Apa itu kata Luqman? Aku menjaga pandanganku, ya, lisanku, makananku, kemaluanku. Jadi pandangan dijaga, lisan dijaga. Jadi, kalau kita menjadi orang yang hakim, orang yang penuh dengan kata hikmah, yang bijak, ya, kata-kata bijak, ya, maka jaga pandangan, jaga lisan, ya. Jadi kalau orang yang sering ngomong yang nggak jelas, nggak mungkin dia akan menjadi hakim, nggak mungkin dia akan menjadi orang yang bijak. Yang bijak itu jaga lisan, makanannya, kemaluannya, yaitu kehormatan. Aku mengatakan yang jujur, menepati janji, memuliakan tamu, ya. Menjaga tetangga dan meninggalkan yang tidak penting bagiku, ya. Jadi memuliakan tamu. Jadi kalau tamu dimuliakan sebagaimana adat orang Arab sebelumnya memang memuliakan tamu luar biasa. Dimana mereka, ya, kaum Ansor terkenal, ya. Kalau ada misalnya mereka hanya punya satu kambing itu akan dimasak dan bakar atau dibakar untuk tamunya, walaupun itu tinggal satu-satunya makanan di rumah. Dan sampai sekarang begitu kalau orang Arab. Jadi kalau kita punya tamu, itu yang disediakan makanan besar. Kalau kita kan tamu ya kopi sama snack aja. Tapi kalau orang Arab, bagi mereka tamu itu ya makanan besar, makanan yang mereka miliki. Bisa bukan sekedar snack atau teh gitu. Dan meninggalkan yang tidak penting. Nah, ini juga disebutkan tadi dalam dua perkara. Itulah yang menjadikan aku seperti itu. Ya, apa itu hikmah? Hikmah itu pemahaman, ilmu dan ungkapan yang baik. Jadi kalau kita bisa mengungkapkan hal itu dengan baik dan bijak, ya, pemahaman dan ilmu, maka itu kita sebut dengan hakim, ya, orang yang bijak. Dalam dakwah itu kita dituntut untuk hikmah, ya, tidak provokator, tidak provokator atau anarkis, tapi dengan hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati. Dengan hikmah itu ungkapan yang baik, ilmu.
ilmunya dalam, itu bisa masuk ke dalam hati paling dalam, ya, karena memang keluar ya mutiara-mutiara dari lisan. Allah merintahkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada. Jadi bersyukur atas apa? Bersyukur atas nikmat ya, bijak ya, kata-kata bijak yang dimiliki, kata-kata mutiara, kata-kata hikmah yang dimiliki, kami syukur ya. Jadi kalau kita punya satu nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita lihat jangan kita lihat kurangnya saja ya. Oh, saya kurangnya ini. Nah, kalau orang melihat kurang dirinya, maka dia tidak akan pernah nyadar bahwa, tidak pernah sadar bahwa Allah telah memberikan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain kepadanya. Nah, alhamdulillah walaupun saya kerja di sini ya, tapi saya masih bisa berwira swasta, berusaha lain. Walaupun saya begini, tapi saya punya ada nikmat. Ya, jangan dilihat wah saya di sini begini. Ya, jadi ini syukur. Dampak bersyukur itu apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi." Orang yang bersyukur itu manfaat dan pahalanya dia rasakan sendiri. Jadi orang yang syukur itu ya akan rasakan sendiri, Pak. Ya. Tapi kalau orang gak syukur, dia akan gelisah dan galau sendiri. Luar biasa. Kata Allah, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi." Kalau dia syukur untuk diri, tapi kalau dia gak syukur, dia sendiri yang akan merasakan. Ya. Alhamdulillah gaji saya sekian, sebulan sekian, bisa makan, alhamdulillah syukur. Maka yang didapatkan apa? Ketenangan. Sebaliknya, waduh gaji saya sekian, wah nanti bagaimana ini? Dia akan resah sendiri. Nah, itu arti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi." Ya. Jadi ketenangan itu kita yang buat, ya. Ketenangan itu kita yang kita harus buat. Kalau kita nggak tenang, ya kalau kita nggak bersyukur, maka kejiwaan kita juga akan berubah. Ya, prakteknya memang luar biasa. Dan pahalanya juga dia akan mendapatkan itu. Allah tidak akan terpengaruh walaupun seluruh yang ada di bumi kufur atau kafir. Jadi kalau semua yang ada di bumi ini mereka kafir, ya. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, ya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa min mulki syai'. Dalam hadis qudsi. Jadi kalau misalnya awalmu akhirmu manusia dari awal sampai akhir, ya, jinnya, manusianya, ya, semuanya yang ada di bumi ini, ya, mereka kufur kepadaku, ya, mereka itu tidak akan mengurangi kekayaanku, tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit. Tuh. Sekarang kalau ada presiden misalnya, tapi rakyatnya nggak usah semua, 50% aja tidak suka dengannya, kira-kira gimana? Ya, embargo, ya, kekuasaannya berkurang, ya kan? Ya, pasti, apalagi kalau 100% ya masih dia dibunuh atau dicopot dari jabatan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya, kerajaannya, kalau semua orang yang ada di bumi dari awal sampai akhir, jin dan manusianya, kata Allah dalam hadis qudsi, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Karena engkau punya baju, engkau punya jabatan, engkau punya rumah, engkau punya pekerjaan, siapa yang beri? Aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan. Allah Maha Kaya, tidak tersedia dan tidak ada yang disembah selainnya. Jadi itu penting ya, karena Allah Maha Kaya, maka tidak ada yang patut disembah dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nama Luqman ya, namanya Luqman bin Anqa bin Sadu. Anaknya namanya Thara. Anqa bin Sadu dan Thara yang itu bukan nama Indonesia. Kalau Indonesia Luqmannya bin Sadu dari diganti. Dan terkenal di kita Luqman Hakim. Hakim itu bukan namanya. Hakim itu gelar. Hakim itu artinya orang bijak.
Baik, itu hal penting yang mungkin jarang disinggung dan jarang dikaji. Kemudian wasiat Luqman itu mungkin sudah familiar dengan sebagian kita ya. Pada anaknya yang pertama adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya waktu itu yang memberikan pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini disebutkan tafsir ayat-ayat pendidikan ya. Ini pendidikan bapak kepada anak. Jadi ada satu tafsir namanya tafsir terbaru, tafsir pendidikan. Jadi ternyata semua ayat Al-Quran ini isinya pendidikan. Bukan surat Luqman saja yang terkenal dengan nilai-nilai pendidikan anak. Ada sini jelas, wahai anakku, jelas. Orang bapak harus bisa mengarahkan anaknya. Ya, sering datang bertanya kepada saya, mana yang lebih bertanggung jawab, bapak atau ibu? Bapak atau ibu? Siapa yang bertanggung jawab dalam mendidik anak, bapak atau ibu? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Ya. Tapi yang bertanggung jawab paling atas adalah bapak. Jadi bapak mengarahkan, walaupun mungkin banyak teknis yang dipegang oleh karena umum madrasah pun dulu itu adalah sekolahan. Jadi banyak teknis detailnya sama ibu. Ketika anak agak sulit diarahkan, maka bapaklah yang bertindak tegas. Gitu ya. Nah, karena ini langsung sekarang Luqman, ya, rahimahullah taala, ya. Beliau langsung ya didik anaknya sih. Nasihati anaknya yang pertama yang ditegaskan adalah tentang jangan menyekutukan Allah. Ini artinya pentingnya pendidikan akidah. Ya. Itu dari kecil Pak. Kenapa ini? Poin yang pertama, karena sekarang banyak kasusnya para bapak membiarkan anaknya akidahnya goyah atau dalam kasus lain murtad keluar dari Islam. Banyak sekali. Karena calon suaminya non-muslim dan dia sudah sangat cinta, ya sudah ya, daripada anaknya sengsara nggak dapat cinta, ya udah nikahkan ya, walaupun harus menjual akidah. Maka yang pertama apa? Akidah. Ya, jangan sampai ya kita punya anak yang baik laki-laki atau perempuan, biasanya perempuan ya itu mengikuti agama suaminya yang bukan Islam. Itu banyak kasusnya, bukan di kalangan selebritis saya, tapi di kalangan orang biasa itu terjadi. Ya. La tusyrik billah, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa? Karena anak itu adalah orang yang paling dicintai dan berhak mendapatkan pengetahuan yang paling utama. Jadi pengetahuan yang paling utama sebelum bahasa Inggris, sebelum matematika, sebelum yang lain adalah akidah. Tidak menyekutukan Allah. Nah, ini tugas setiap pendidik, khususnya orang tua. Bagaimana anaknya kuat akidahnya sejak kecil. Karena akidah itu bukan seperti barang yang bisa ganti-ganti. Akidah itu melekat sampai mana? Terus sampai ketemu Allah, yang melekat terus dalam dirinya, dia tidak merubahnya dengan sedikit pun. Nah, itulah akidah. Nah, akidah itu kan hanya diikat. Syirik ada kezaliman yang besar, terbesar. Dari Abdullah bin Mas'ud ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin", ya. Itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan keimanan dan kezaliman. Tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Kata Allah, "Wa ulaika humul muhtadun." Ya. Ulaika lahumul amru wa ulaika humul muhtadun. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di hari akhir, dan mereka adalah orang-orang yang petunjuk. Siapa? Mereka adalah orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Ya. Wah, para sahabat bingung. Berarti yang lain gak aman di akhirat, bahkan masuk neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak melakukan kezaliman? Semua kita melakukan aniaya, melakukan dosa.
Karena tidak ada orang yang bersih dari dosa kecuali para nabi. Para nabi dia pernah melakukan dosa. Walaupun sekecil apapun dia melakukan dosa. Kata Rasul, bukan itu. Tidakkah engkau mendengar perkataan Luqman, wahai anakku jangan engkau syirik kepada Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi itulah orang yang tidak akan mendapatkan keamanan. Jadi pentingnya pendidikan akidah, karena kita mencintai anak kita sejak kecil, kita sangat cinta kepadanya. Kedua, karena agar dia mendapatkan keamanan tersebut. Ya, amannya bukan itu, tapi ini. Banyak ceritanya ya. Salah satu misalnya ada orang-orang yang Prancis atau negara-negara Barat. Dia tadinya Muslim, orang Arab, perempuan. Kemudian ketika di sana menikah dengan yang beda agama, akhirnya mengganti ya. Dan itu juga terjadi di negeri. Ataupun menyekutukan Allah dengan bentuk-bentuk lainnya seperti kedukun, ya, minta-minta kepada kuburan dan lain-lainnya, itu juga adalah kezaliman yang besar. Kemudian yang kedua, ini juga sudah tidak asing, adalah berbakti kepada orang tua, dan kami perintahkan manusia untuk berbaik kepada bapak ibunya. Ibunya telah memilih dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, nyampingnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Adalah kepadaku lah kabar. Ya. Jadi wahnan ala wahnin itu artinya apa? Susah payah dalam mengandung. Orang tua susah payah dalam mengandung. Itu seorang ibu. Fisal, yaitu mendidik dan menyusui dalam 2 tahun. Ya. Saya punya teman, dia full ASI 2 tahun. Istrinya menyusui full 2 tahun. Walaupun kita biasanya 6 bulan ya, ASI eksklusif. Ya, Ibnu Abbas mengatakan masa hamil minimal 6 bulan. Ya, tergantung ya. Cuma kalau sekarang wahnan ala wahnin, ya. Iya mengandung ya, cuma kalau lahir sekarang bisa disesar kan, bahkan bisa ditentukan mau tanggal berapa, 17 Agustus 2014 ya, atau tanggal 1 Januari 2015. Sekarang bisa diset seperti itu ya. Jadi melahirkannya tidak wahnan ala wahnin ya. Mengandungnya mungkin ya, tapi melahirkannya tidak wahnan ala wahnin karena sudah bisa dilakukan sesar. Nah ini poin yang mungkin yang terakhir yang saya sampaikan. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, jadi kalau 2 orang tua atau salah satu di antara memaksa untuk menyekutukan Allah, ya, atau keluar dari agama Allah, jangan kau ikuti. Pergaulah keduanya dalam hal dunia yang baik. Ikutlah jalan kepadaku, kemudian kepada aku lah kembali, maka aku beritahukan kepadamu apa yang kita akan kerjakan. Ini ada sabab nuzulnya dari penutup ya. Mungkin ini yang perlu dikatakan. Jadi sabab nuzulnya ini. Ada seorang bernama Sa'ad bin Malik. Yang radhiyallahu anhu. Seorang sahabat nih. Ini diriwayatkan At-Tabrani dalam Kitab Al-Ashar. Aku adalah seorang yang berbakti kepada itu. Dia berbakti. Ketika aku masuk Islam, ibuku berkata, wahai Sa'ad, apa yang aku lihat? Kau telah memeluk agama baru. Kamu punya agama baru ya. Kata ibunya, engkau tinggalkan agamamu atau aku tidak makan dan minum sampai aku mati. Ibunya hancur ya. Kita nyebutnya mogok makan. Jadi kau punya agama baru. Aisyah, kalau kamu mau keluar dari agama kamu, ibu nggak akan makan dan minum sampai mati. Gimana? Ya, karena Sa'ad bin Malik ini taat kepada orang tuanya. Tapi Sa'ad tidak, tetap lihat, sehingga orang-orang menghina dia. Orang-orang berbilang yang bunuh ibunya sendiri, tega ibunya sampai nggak makan dan minum. Ya, karena untuk mempertahankan. Kalau aku mengatakan ibu jangan lakukan itu, ya. Aku tidak akan meninggalkan agama. Ibunya tidak makan sehari semalam, lemas. Besoknya begitu lagi, tambah lemas. Akhirnya di sini sangat tegas karena semakin lemas. Ya. Kata Sa'ad, wahai ibu, kau tahu demi Allah, kalau ibu punya 100 jiwa, nih kalau ibu punya 100 jiwa, keluar satu-satu
ya, ada satu jiwa. Aku tidak akan meninggalkan agama ibuku untuk apapun. Kalau ibu mau makan, makan. Kalau tidak, tidak. Silahkan. Maka ibunya makan juga. Ya. Ada nggak tahan, makan juga. Ya ini kesinilah ayat ini turun kepada dalam kasus. Nah ini adalah bahwa menunjukkan iman itu tidak bisa diganti. Walaupun orang tua kita beda agama, memaksa kita jangan. Ya, apapun. Dia harus untuk makan dan seterusnya ya, tidak boleh. Tapi dalam hal lain, dalam urusan dunia, mengurusi orang tua, ya, berbakti kepada orang tua, ya, kemudian juga yang lainnya membantu orang tua, maka itu wajib dilakukan ya, dan mesti. Ya. Walaupun akidah seorang berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita hikmah sebagaimana Allah memberikan hikmah kepada Tuhan dan menjadikan kita hamba yang selalu berbakti kepada orang tua dan juga pastinya kita bertauhid dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya. Ya. Dan nanti di kajian akan datang kita lanjutkan ayat tentang kuasa Tuhan. Kita mulai. Kepada jemaah yang ada yang ditanyakan, bahwa ini ada. Alhamdulillah nanti kita akhiri aja semuanya. Kita lanjutkan nanti 2 pertanyaan. Terima kasih.